Halo semuanya, saya ucapkan selamat pagi dari Terminal Terboyo ya. Untuk video kali ini saya tidak akan naik kereta, melainkan saya akan mencoba untuk naik bis dari kota Semarang ini menuju ke kota Solo ya, seperti itu. Nah, di sini saya berada di Terminal Terboyo. Sebenarnya Terminal Terboyo ini merupakan terminal bayangan ya, karena terminal aslinya itu sudah ditutup pada tahun 2018-an. Nah, seperti itu. Jadi bis-bis yang berangkat dari Terminal Terboyo ya seperti ini, di pinggir jalan seperti ini, atau di bahasa gampangnya itu di sekitar pertigaan dekat Rumah Sakit Islam Sultan Agung, seperti itu ya. Nah, di sini ada bus Wiji Lestari tujuan Surabaya Bungurasih, dan di sini ada bis raya yang akan saya naiki menuju ke kota Solo. Seperti ini untuk penampakan bagian depan dari bus raya yang akan saya naiki ya. Seperti ini untuk bagian samping dari bus raya yang akan saya naiki menuju ke Solo ya. Bisnya menggunakan body Discovery dari Laksana ya, menggunakan mesin depan. Saya kurang paham untuk mesinnya tipe apa. Lalu di belakang bus raya ini ada bus Safari Lux ya. Ini juga tujuan ke Solo. Nah, namun saya lebih tertarik naik bus raya ini ya. Jadi nanti setelah kita berangkat dari Terminal Terboyo, nanti mungkin akan masuk tol dan nanti akan keluar lagi di daerah Banyumanik dan akan menaikkan penumpang di Terminal Bayangan Sukun ya, seperti itu. Nah, ini sekitar pukul 9:37. Ini saya nggak tahu berangkatnya jam berapa bisnya, tapi mungkin sekitar jam 10-an lah sih prediksi saya, seperti itu ya. Oke, kita tunggu. Ini masih ngetem ya, jadi masih menunggu penumpang ataupun menunggu jam keberangkatannya dari Terminal Terboyo ini. Pukul 9:38 bisnya berangkat dari Terminal Terboyo ya. Saya salah perkiraan, kirain bakal jam 10-an berangkat, tapi ternyata langsung berangkat. Tadi saya langsung disuruh masuk ya, jam 9:38 langsung berangkat. Nah, ini bisnya mengarah ke kanan ya. Kalau ke kiri sana itu menuju ke arah Demak, Kudus, Pati, Tuban, dan selanjutnya hingga ke Surabaya. Nah, ini dapat penumpang lagi. Oke, sepertinya ada yang mau naik lagi ya. Nah, nanti kita lurus terus akan masuk ke tol. Oke, sekarang pukul 9:43 kita memasuki tol ya. Dan ini untuk pandangannya sangat enak karena ini single glass ya, dan luas sekali seperti ini, jadi bisa melihat ke arah depan atau melihat pemandangan yang ada di depan seperti itu ya. Setelah masuk tol ya, ini saya dimintai uang karcis seperti ini untuk karcis atau tiketnya ya. Untuk dari Semarang sampai ke Solo, harga tiketnya 50.000 ya. Nah, untuk seperti Semarang Salatiga itu kalau harganya itu kalau nggak salah 25.000 atau 35.000 ya, seperti itu. Kalau Semarang Solo ini 50.000. Dan ternyata ini bisnya bis AC ya, dan seatnya ini dua-dua. Nanti akan saya perlihatkan ke belakang ya untuk kursi atau interior dari bis raya ini menuju ke Solo. Nah, ini sekarang masih berada di tol.
Ini sepertinya sudah di daerah Tembalang karena ini ada bannernya Undip. Oke, sekarang kita exit tol di Banyumanik. Ini di dekatnya Terminal Sukun. Nah, kalau ke kanan itu kembali ke arah Kota Semarang. Ini kita ke kiri menyusuri jalan utama ya, nggak lewat tol, menuju ke arah Solo. Nah, kita berada di Terminal Sukun. Nah, di sini bisnya akan ngetem terlebih dahulu ya. Tepat pukul 10 ya. Bus raya yang saya naiki kembali berangkat dari Terminal Bayangan Sukun ya. Dan cuaca di sini tidak seperti di Terminal Terboyo tadi. Kalau di Terboyo tadi panas dan panasnya lumayan menyengat, di sini mendung dan ini bahkan udah gerimis ya. Tadi ngetem di Terminal Sukun sekitar 5 menitan ya sebelum akhirnya berangkat kembali. Ini kena lampu merah. Oke, saat ini kita sudah berada di daerah Ungaran ya. Sekarang pukul 10:09 dan ini cuacanya hujan deras di daerah Ungaran. Tadi di Terboyo masih cerah-cerahnya, lalu di Sukun tadi mendung, ini sampai Ungaran hujannya deras banget ini. Nah, ini sepertinya ada yang naik. Oh, nggak ada. Ini hujannya cukup deras. Dan ini kalau cerah sebenarnya itu bagus karena di depan sana itu, nah itu ada Gunung Ungaran. Kalau cerah itu biasanya kelihatan dari sini. Namun ini karena hujan jadi sepertinya tidak kelihatan ya. Setelah ini saya mau coba lihat ke belakang ya. Udah, ini langsung panas lagi malah. Hujannya numpang lewat. Udah berselang lama, ini hujannya udah reda, bener-bener reda. Bahkan di sini tidak kelihatan kalau habis hujan karena jalanannya kering ya. Dan di sini juga panas. Nah, seperti ini untuk posisi duduk saya di kursi bagian depan atau hot seat. Nah, ini benar-benar di depan ya, di belakang kursi kernet. Nah, untuk legroom atau ruang kakinya, kalau misal duduk di sebelah sini, di sebelah dekat jendela ini, itu lumayan sempit ya, karena ini tidak terlalu luas ruangan untuk kaki kita. Namun kalau kalian duduk di aisle seat atau di dekat lorong, ini tentu saja lebih enak karena bisa selonjoran seperti ini ya. Nah, jadi ada ruang ke sebelah sini untuk bisa selonjoran kalau misal pegel kakinya nekuk terus seperti ini ya. Nah, ini sedang macet. Wah, kayaknya lumayan panjang ini. Setelah ini, mari kita ke belakang untuk melihat interior dari bis raya ini ya. Oke, jadi saat ini saya geser ke bagian paling belakang ya. Jadi untuk interior dari bus raya yang saya naiki ini kurang lebih seperti ini. Konfigurasi kursinya adalah 2
dua di sebelah kiri dan juga dua di sebelah kanan. Dan ini untuk bisnya ber-AC ya, jadi di dalam sini itu juga lumayan sejuk seperti itu, jadi nggak panas, aman. Apalagi kan biasanya Semarang itu panas banget ya, dan ini adem di dalam sini, enak. Dan di atas sebelah sini juga ada bagasi yang bisa kita gunakan untuk menaruh barang kita, barang-barang kecil ya. Ya kurang lebih 1 jengkal lah umumnya bagasi bis kalau di atas ya. Kalau misal agak besar mungkin bisa taruh di bagasi bawah seperti itu, atau bisa kita taruh di dekat kursi kita, karena kan ini perjalanan yang nggak terlalu jauh ya, maksimal cuma dari Semarang ke Solo gitu aja. Untuk kursinya kurang lebih seperti ini ya, bentukan kursinya. Dan ini kursinya asli empuk banget, kayak sofa di rumah asli. Ini empuk banget ketika duduk. Ini coba saya duduk ya, nah itu langsung ambles gitu, enak. Jadi ini kursinya kayak modelan kursi sofa di rumah seperti itu. Ini ya coba, nah ini empuk banget asli, enak buat didudukin. Lalu untuk sandaran punggungnya juga empuk, enak banget. Nah seperti ini, jadi ini kursinya nyaman banget buat diduduki, kayak sofa di rumah lah seperti itu kurang lebih. Ini enak, mantap menurut saya, keren. Dan ini adalah pintu darurat ya, bisa digunakan dalam keadaan darurat. Nah di sebelah sini itu juga ada palu pemecah kaca untuk keadaan darurat. Nah kurang lebih seperti ini ya. Kita coba lihat lover AC-nya. Nah untuk lover AC-nya seperti ini. Jadi ini merupakan lover AC Laksana yang lama ya, seperti ini. Dan ini dingin, lumayan dingin. Ini saya pakai jaket ya, jadi nggak terlalu dingin, tapi pas lah, cukup, nggak kepanasan, nggak kedinginan saya. Ini ada lover AC-nya, ini ada lampu, tapi sepertinya ini sudah tidak bisa digunakan ya lampunya ya. Nah atau ini ada settingannya dari depan, saya juga kurang paham ya. Kurang lebih seperti ini. Di sini juga tersedia gorden, bisa ditutup atau dibuka secara mandiri seperti ini ya. Kalau misal silau atau ingin privacy, gordennya bisa ditutup seperti itu. Nah kita kembali ke kursi depan ya. Dan ini penumpangnya tidak terlalu banyak ya. Nah Oke, kita sekarang tiba di Bawen ya. Dan di depan ini merupakan terminal Bawen. Sebenarnya kalau mau ke Solo itu lurus, kalau ke kanan ini ke arah Magelang. Tapi ini kita mau masuk ke terminal Bawen, jadi lewat sini. Nah ini di sebelah kiri merupakan terminal Bawen ya. Oke, kita masuk di terminal Bawen pukul 10:37.
Nah, sebenarnya dari kota Semarang ke arah Bawen ini juga ada transportasi lain, yaitu Transjateng seperti ini. Itu kalau nggak salah startnya dari stasiun Semarang Tawang dan tujuan akhirnya di Terminal Bawen ini. Kalau nggak salah rutenya Transjateng itu ke stasiun Semarang Tawang ya. Nah, kita berhenti ngetem dulu di Terminal Bawen ini. Kita berangkat kembali dari Terminal Bawen. Sekarang pukul berapa ini? 10.49 ya. Berhenti di Terminal Bawen kurang lebih 12 menitan. Kita keluar Terminal Bawen ke arah kanan. Kalau ke kiri itu kembali ke arah kota Semarang ya. Nah, ini ada yang mau naik sepertinya dari depan Terminal Bawen. Lewat belakang sepertinya sih. Nah, ini ada yang naik di sekitar Tuntang. Sekarang pukul 11.00 kita memasuki kota Salatiga ya.
sebelah kiri ini merupakan terminal Tingkir Salatiga ya. Nah, ini juga ada yang naik dari terminal Tingkir. Ini jumlah penumpangnya cukup lumayan ramai ini, setengah lebih sepertinya untuk keterisiannya ya, karena dari tadi banyak yang naik. Nah, ini ada yang naik lagi. Sepertinya kita tidak masuk ke dalam terminal ya, namun hanya ngetem di depan terminal saja seperti ini, di depan RSI Tunas Harapan Salatiga. Nah, di depan sana itu sepertinya sudah perbatasan ya. Nah, perbatasan Salatiga dengan Semarang lagi ya, karena kalau kalian lihat di peta, kota Salatiga itu berada di tengah-tengahnya Kabupaten Semarang. Nanti akan saya perlihatkan. Jadi dari kota Semarang masuk ke Kabupaten Semarang, lalu ke kota Salatiga, masuk ke Kabupaten Semarang lagi, seperti itu. Langsung berangkat dari terminal Tingkir Salatiga pukul 11.25 ya. Gak ada 5 menit berhenti ternyata, langsung berangkat ini. Nah, itu di depan tulisannya Selamat Jalan Kota Salatiga ya. Kita masuk di Kabupaten Semarang lagi. Jadi untuk Kabupaten Semarang itu cukup lumayan luas ya. tepat ya. Dan kita masih berada di Boyolali. Ini di
Boyolali sepertinya habis hujan deras. Bukan sepertinya sih, memang habis hujan deras ini ya. Karena dilihat dari jalannya aja basah banget ini. Pukul 12.13 kita tiba di Kartosuro, Tugu ya. Ini kalau lurus ke arah Solo, belok kanan ke arah Klaten, Jogja. Ini ada yang turun. Nah, sebentar lagi karena udah sampai Kartosuro ya, berarti sebentar lagi kita akan sampai di Solo ya. Oke, ini saya coba duduk di kursi baris kedua yang sebelah kiri ya. Ini untuk legroomnya atau ruang kaki menurut saya masih cukup aman. Ini untuk tinggi saya sekitar 168 cm, ini masih aman ya. Meskipun kalau kita selonjoran gini kaki kita kepentok besi yang ada di bawah. Tapi ini masih aman karena masih bisa selonjoran seperti ini ya. Nah, ini masih aman. Coba kita geser ke sebelah kanan ya. Nah, seperti ini kurang lebih sama aja sih. Untuk legroomnya ya segini aja. Enggak, maksudnya biasanya kan ada yang salah satunya itu lebih sempit. Tapi ini yang di sebelah kiri sama yang di sebelah kanan ini untuk legroomnya kurang lebih sama luasnya ya. Jadi masih bisa agak selonjoran seperti ini, meskipun di bawahnya ini kepentok dengan besi ya, seperti itu. Tapi ini masih aman nih sih untuk baris 2 ke belakang ya, masih aman. Oke, ini sekitar pukul 12.27 atau setengah 1 siang. Kita sudah masuk di kota Surakarta atau kota Solo ya. Ini di sebelah kanan ada Solo Square. Nah, ini kita ambil kiri karena nanti di depan itu kan ada pertigaan, kita belok kiri ya untuk menuju ke terminal Tirtonadi. Kalau lurus itu flyover Purwosari ya, dan di bawahnya itu ada stasiun Purwosari. Nah, ini kita belok ke kiri.
merupakan terminal Tirtonadi Solo ya. Kita akan mengakhiri perjalanan di sini. Sekarang pukul 12.35. Pukul 12.35 kita masuk di terminal Tirtonadi. Bareng bus Aneka Jaya. Ini tujuannya tulisannya Pacitan sih. Entah baru sampai atau mau berangkat juga kurang paham saya. Oke, kita sampai. Nuhun, Pak. Oke, alhamdulillah kita sudah sampai di terminal Tirtonadi, Kota Solo atau Kota Surakarta ya. Dan seperti itulah perjalanan saya dari Terminal Terboyo di Kota Semarang hingga ke Terminal Tirtonadi yang ada di Kota Solo ini. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Terima kasih, saya ucapkan selamat siang dari Terminal Tirtonadi. Oke, terima kasih yang sudah bersedia